menuju kepada status quo, ataupun adakah ini memberi bayangan perang dagangan ataupun dasar-dasar ekonomi keuangan global ini akan terus berubah dan terus jadi unpredictable? Ya, Naila. Jadi kembali lagi ke perang tarif ini. Jadi kalau kita bicara perang tarif, yang memenangkan perang adalah yang tidak pernah memulainya. Jadi jangan pernah memulai perang karena semuanya pasti akan kalah. Karena kalau kita lihat ya dampak ekonomi dari tarif Trump ini, baik itu China dan Amerika Serikat, combine efeknya bisa sampai 800 billion US dollar dengan terakhir di atas 100% tarif. Ya meskipun untuk kondisi Malaysia dan juga Indonesia sebenarnya kita juga bisa mendapatkan limpahan manfaat ya dari simulasi yang beredar yang kami lakukan juga. Malaysia bisa mendapatkan peluang 15 sampai 20 billion US dollar sebagai spillover effect dari dua gajah yang sedang bertarung ini. Sementara Indonesia bisa antara 10 sampai 15 billion US dollar. Sebenarnya ada positifnya juga buat kita. Tetapi untuk global demand itu ada potensi shrinkage ya, antara 0,3 sampai 0,5% ya. Jadi instead 3% pertumbuhan ekonomi global tahun ini bisa saja cuma 2,5%. Sehingga apapun bentuk ceasefire-nya ini adalah hal yang baik ya buat kita karena dengan demikian akan ada potensi global demand itu tumbuh ya dengan baik ya tanpa ada disrupsi dalam konteks ongkos produksi karena dengan ada tarif ini ongkos produksi yang meningkat dan pada akhirnya akan menekan Purchasing Managers Index in manufacturing dan untuk US sendiri itu sudah memicu adanya stagflasi gitu ya tetapi tentu saja 90 hari penundaan tarif ini adalah ya memicu ketidakpastian yang berikutnya. Oke, 90 hari betul kita tidak melihat ada perang tarif di masa 90 hari, tetapi setelah 90 hari semuanya bisa berbeda begitu kan, seperti countdown saja. Nah, maka tentunya kita sebagai ASEAN juga harus bersiap-siap ya untuk kemudian melihat dan terus melakukan upaya-upaya kita untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat dan ASEAN kan sudah memilih jalan untuk melakukan negosiasi tersebut. Dan saya rasa ini adalah jalan yang harus kita tempuh ke depan. Dan untuk Indonesia sendiri, kami melihat bahwa concern dari US Trade Representative itu juga merupakan bagian atau permasalahan ekonomi yang Indonesia sedang juga hadapi. Seperti misalnya import quotas yang penuh dengan rent seeking. Ini perlu diefisiensikan sebagaimana juga concern dari US Trade Representative. Jadi ini permasalahan ekonomi yang coba kita bereskan dan juga menjadi concern USTR. Jadi ada kita melempar satu batu, dua burung jatuh sekaligus. Jadi kita bisa melakukan negosiasi, tapi di sisi yang lain bisa berbenah secara ekonomi. Begitu juga kemarin ketika US Trade Representative juga melihat local content requirement Indonesia itu terlalu tinggi. Dan memang saya sebagai trade economist selalu kemudian menasihati pemerintah juga untuk mengurangi efek dari local content requirement. Karena dengan terlalu tingginya local content requirement itu akan mengurangi partisipasi Indonesia dalam jaringan rantai produksi regional dan itu juga yang sedang kita bereskan dan untungnya dengan tarif Trump ini juga menghadirkan momentum pembenahan ya ekonomi terutama regulasi-regulasi di dalam negeri. Nah, ini juga hal yang sudah sepantasnya diteruskan juga ya dengan tarif Trump ini. Kod perkara sama akan berulang lagi itu tentu ada. Dr. Fitra bagaimana melihat kepada risiko yang boleh mungkin memberi kesan kepada progres langkah positif yang seperti Prof katakan tadi, ini satu langkah awal yang baik menuju kepada pemulihan ataupun bagi tarif ini kembali kepada status quo, tetapi tentunya ada risiko yang mungkin akan menyebabkan kita melihat isu dan perkara ini berulang lagi. Apa antara risiko yang boleh mungkin menggagalkan rundingan lanjutan selepas tempoh 90 hari ini tamat? Apa antara risiko sama ada secara domestik, politik, Amerika Syarikat ataupun tekanan antarabangsa? Bagaimana Dr. melihat? Ya, risiko itu masih tetap terbuka ya. Tapi kalau kita melihat dalam perjalanannya, pertama ketika pertama kali Trump memberikan tarif halt 90 hari untuk the rest of the world kecuali China, itu terjadi ketika adanya kenaikan USD 10 year itu menuju 5%. Nah, itu kemudian ada first tarif halt. Dan kemudian ketika kita juga melihat bagaimana Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir, itu USD 10 year-nya, yield-nya itu bisa menuju 4,4% sekarang ini, itu juga kemudian memicu semacam tarif halt yang berikutnya. Jadi kalau kita pakai konsep revealed preference,
sebenarnya Trump juga khawatir ketika yield rate dari bond mereka itu meningkat secara cukup signifikan mendekati 5, maka risiko pembiayaan utang mereka akan menjadi lebih tinggi, apalagi dengan ultra expansionary fiscal policy yang mereka lakukan selama beberapa tahun terakhir, sehingga beban fiskalnya, beban state budgetnya akan terlalu besar. Nah, itu juga kita bisa melihat interlinkages-nya, juga kita bisa melihat motivasinya. Tapi di sisi yang lain, kita juga melihat bahwa ini menjadi semacam berkah juga buat negara-negara lain, karena ya dengan halt-nya ini kita juga bisa melihat dari sisi indikator-indikator keuangan global itu dalam keadaan yang baik. Meskipun sebenarnya kekhawatiran masih tetap mengemuka, karena biar bagaimanapun ini tarif halt, bukan pembatalan, tetapi tarif halt, tergantung hasil negosiasi. Meskipun kita melihat bagaimana hasil negosiasi itu sudah sangat positif di Geneva, tetapi ya melihat nature atau secara empiris beberapa bulan terakhir kontroversi antara Trump dengan Xi Jinping, itu kita juga bisa melihat adanya kemungkinan tarif halt ini mungkin akan dicabut lebih cepat atau bahkan kemudian bisa meningkatkan tarif yang lebih tinggi gitu kan. Nah, tetapi saya juga melihat bahwa US economy terutama dari sisi jaringan teknologinya, tech boys-nya ya, itu juga sangat melihat bahwa ini akan sangat merugikan ya buat ekonomi Amerika Serikat, terutama ketika mereka mencoba untuk mengakses rare earth dan critical minerals dari China yang mana mereka sangat dominan ya ekspornya ke US, dan ketika mereka melakukan banning dari ekspor rare earth tadi ya perusahaan teknologi di Amerika Serikat bisa saja collapse ya, meskipun dalam beberapa kesempatan yang lain kita juga melihat beberapa negara ASEAN juga dicoba digandeng oleh Amerika Serikat ya, salah satunya Indonesia untuk membuat jaringan rantai produksi critical minerals. Tapi tetap saja China dengan cadangan rare earth yang sangat signifikan ini menjadi semacam faktor X ya yang membuat Amerika Serikat pastinya akan sangat melihat bahwa potensi kenaikan tarif ini tidak akan sangat menyehatkan juga buat ekonomi mereka. Begitu, Naila. Ya, cost benefit analysis bagi ASEAN, negara-negara ASEAN, Malaysia dan Indonesia khususnya, apa mungkin cost benefit yang negara ini boleh lihat dengan pengurangan ini? Untuk ya benefitnya tentu terbuka sekali ya, dengan lebih banyak positifnya tentunya dengan adanya tarif halt ini, karena dengan demikian kita tidak akan tertekan ya secara jaringan produksi, ongkos produksi global juga masih akan relatif lebih rendah dan seterusnya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Prof. Jamal juga, kita bandingkan dengan baseline-nya, di mana ketika kondisi baseline itu jauh lebih positif ketimbang adanya shock yang negatif dari tarif Trump ini. Tetapi tentunya kita juga bisa melihat ya ada ongkos-ongkos lain yang mungkin harus kita tanggung ya, seperti kemarin dengan adanya tarif Trump terutama US terhadap China, itu dampak spillover-nya untuk ASEAN lumayan signifikan ya dalam beberapa perhitungan dan simulasi yang sifatnya empiris. Nah ini seperti yang saya mention tadi, bagaimana Indonesia sendiri dengan adanya tarif ini bisa mendapatkan keuntungan sampai 20 billion US dollar, begitu juga dengan Malaysia antara 20 sampai 30 billion US dollar dengan adanya spillover effect. Nah, tapi di sisi yang lain biar bagaimanapun kalau kita melihat dampak dari tarif Trump ini jauh lebih negatif ketimbang efek spillover-nya, sehingga ya harapan kita supaya nanti tarif Trump ini benar-benar bisa hilang sama sekali, karena tidak baik untuk kemudian perkembangan terutama global demand. Nah, ketika global demand mengalami shrinkage, maka tentu potensi ekspor atau perdagangan internasional dari negara-negara ASEAN juga pasti akan terhambat gitu. Nah, itu satu hal yang harus kita lihat. Dan kemudian saya juga membandingkan ya antara apa sih motivasi ya Trump. Tadi Prof. Jamal sudah bilang bahwa trade deficit itu tidak selamanya merugikan ya. Apalagi kalau kita lihat Amerika Serikat, trade in goods-nya memang defisit, tapi trade in services-nya seharusnya mereka positif gitu kan. Tetapi masalahnya Trump itu juga menggunakan atau mencoba untuk memenangkan hati konstituennya yang berada di Wisconsin, Tennessee, Michigan, yang mana ini mayoritas adalah industrial belt, manufacturing sector, terutama di otomotif. Sehingga kemudian ya ini menjadi salah satu motivasinya untuk kemudian menipiskan defisit terutama di manufacturing sector tadi, trade in goods. Tapi di sisi yang lain, kalau kita melihat dari aspek kualitatifnya, yang tadi disampaikan oleh Prof. Jamal juga tentang non-tariff barriers dan non-tariff measures,
Untuk Indonesia sendiri, kami melihat bahwa ini juga momentum untuk perbaikan atau deregulasi trade policies di Indonesia yang selama ini membuat perekonomian sangat tidak efisien. Itu hal yang bisa kita lihat juga ke depan. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah keinginan Trump adalah untuk mendatangkan investasi juga ke Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya apakah untuk negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, itu relevan untuk memberikan investasi ke negara maju? Kan biasanya negara maju memberikan investasi ke negara berkembang. Tapi apakah bisa the other way around? Kalau dari kami, Indonesia sendiri, kami melihatnya juga ini sebagai peluang. Apalagi Indonesia baru saja membentuk Danantara, yang juga salah satunya juga diinspirasi oleh Khasanah di Malaysia. Kita bisa memberikan semacam investasi ke perusahaan-perusahaan teknologi di US, dan dengan demikian ketika Indonesia memberikan investasi tersebut ke sana, memang itu menguntungkan ekonomi Amerika Serikat, tapi di sisi yang lain, proses transfer teknologi yang Indonesia kesulitan selama ini untuk mendapatkan teknologi dari negara-negara maju, ketika kita menjadi atau Indonesia menjadi investornya di negara maju, maka saya rasa proses transfer teknologi itu juga bisa berjalan sebagaimana mestinya dan bisa berkembang menjadi Indonesia Incorporated, atau bahkan yang lebih bagus lagi secara komprehensif ASEAN Incorporated. Kita bisa menjadi semacam perkongsian bersama untuk memberikan investasi ke luar negeri, yang mana itu juga menguntungkan ASEAN pada akhirnya di jangka menengah panjang gitu. Ya, menarik idea itu. Dalam krisis mungkin ada peluang untuk memperbarui